Selamat datang kembali di channel Broadnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor teh dan yang beberapa di request. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, kedelapan SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup di harga 210, terkoreksi 1,86%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Buka di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Buka ya masih aman. Pokoknya di atas 204, 206 itu masih oke lah ya. Masih dalam pola bisa dibilang pembentukan. Belum jadi ya pembentukan. Semoga inverted annual shoulder dengan neckline di 220-22. Harusnya minggu ini jalan ya. Tembus 220 sih siap-siap ke atas. Targetnya minimal tuh nutup gap harusnya bisa 244 250 itu ya. Jadi dari harga sekarang tuh potensi upside-nya masih jauh. Tapi disclaimer ya, ini kan baru mau nembak atas, kalaupun gagal ya Bapak Ibu kalau beli harga sekarang tuh stop loss-nya di sekitaran ya 6% lah dengan reward 16% ya ideal aja 1/3 kan. Seperti itu untuk Buka. Kalau nanti saya mungkin beli Buka itu nunggu dia breakout aja 22 ya. Tapi itu strategi saya dan saya punya tekniknya juga. Kalau misalnya gagal seperti apa, apakah saya stop loss kan ya beda cara kan. Kalau mau beli di bawah sebelum naik juga silahkan, nggak ada yang salah karena ada potensi upside-nya masih lumayan tuh. Nih kalau dia naik 5% kan lumayan tuh. Risk-nya sama seimbang kalau mau. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya sudah membentuk candle ya, ada perlawanan, volume meningkat walaupun memang nggak mampu naik karena mungkin ya banyak yang profit taking atau ada yang nyangkut di atas sudah lama, jual aja BP daripada lama nunggunya, mungkin seperti itu kan. Kita nggak ada tahu seperti apa di market tuh, tapi aman, harusnya di atas 200 aman untuk Buka ya. Seperti itu Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 94 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau di broker sebenarnya Goto ada akumulasi dari YU, BB, MG, KZ. Jadi 4 atas broker yang beli itu broker-broker yang jarang dipakai retail. Ya, yang jual itu kebanyakan broker retail. Ada YP, CP, SKI, XL. XL ini Stockbit kalau nggak salah, apa ajaib ya. Stockbit kalau nggak salah ya. CC, YJ ini Lotus, CC ini Mandiri Sekuritas nih. Banyak-banyak broker retail yang jualan. Mungkin ada yang profit taking harga udah puncak kan, udah lama pegang. Tapi kalau dilihat dari broker semarinya semestinya masih bisa naik ya. Target saya itu 100 minimal bisa disentuhnya 1-2 minggu ke depan. Ya, tapi ini disclaimer, kalau Bapak Ibu perhatikan juga dia itu sudah mematahkan trend downtrend semenjak Juni 2023. Dia turun dalam dari 131 terus rebound lagi. Ini bisa dikatakan kalau dilihat dari time frame weekly-nya ini false breakdown ya. Kelihatan banget nih, ini false breakdown atau ya dia reversal dari 60. Tapi semestinya kalau pola-pola seperti ini nih harusnya kalau nggak mau pola dead cat bone ya bertahan di atas 80. Ya, itu support kuat yang Bapak Ibu bisa pakai untuk Goto ya. Tapi dari harga sekarang kan ke 80 cuk dalam kalau Bapak Ibu cut loss di bawah 80 tuh 20%-an atau 18% ya. Sebaiknya janganlah beli harga sekarang. Cuman kalau beli harga sekarang itu ya harus stop loss mepet, nggak bisa lagi nawar sampai 80 baru stop loss atau average down ya. Kalau Bapak Ibu mau average down dan percaya karena di dalamnya juga banyak asing dan ini saham techno yang sudah Bapak Ibu tahu produk emitennya ya silahkan. Yang kesalahan saya juga waktu itu ya, saya karena ya sering banget dibilang orang ke 50 jadi saya tuh juga nggak berani pegang ya, takutnya benar-benar ke 50 seperti bumi. Tapi kalau dipikir-pikir di dalamnya ada asing, BlackRock, dan pemegang sahamnya juga masih beli walaupun ada beberapa yang jual tapi ada yang beli juga. Mestinya kan itu jadi psikologis, harusnya nih aman aja nih. Gak mungkin langsung baru IPO tahun lalu, tahun ini udah di 50. Apalagi perusahaannya kan masih berjalan, masih dipakai sehari-hari walaupun memang belum profit. Sebenarnya malah kesempatan ini nih. Mestinya pas dia rebound 60 ini mulai beli di sini. Saya beli mulai atas nih. Udah di atas 67 70 nih mulai beli. Ya tapi tektok-tektok aja, nggak lama megangnya. Seperti itu. Untuk Goto, kondisi seperti ini ya harusnya sih sampai 100. Kalau menurut saya ya. Minimal 100 bisa ditentunya emang 200 jatuh 101, 102. Semoga minggu depan.
untuk Goto. Ya, kalau beli harga sekarang ya tergantung Bapak Ibu. Kalau saya juga, kalau memang ada buying power kuat, ya saya bisa beli juga pakai akun lain, akun saya satunya ya. Mungkin contoh pendek aja, berapa persen gitu, udah bungkus gitu ya. Untuk Goto langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMTK yang ditutup di harga 630, menguat 0,8%. Kalau dia ada transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau di broker semuanya IMTK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMTK bagus ya, arahnya ke atas. Kalau menurut saya support sekarang bisa dipakai 590 600. Sekarang itu di pertengahan ada resisten kuat dari semenjak Agustus 2023 itu 660, tembus itu 800 arah. Ada potensi upside ke sana nggak? Ada peluang kalau menurut saya. Ini dia sudah mematahkan tren downtrendnya nih. Nah, bisa pakai 600 590 supportnya ya. Tapi kemungkinan sih kecil kalau dia turun. Malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga bawah kalau dia ada koreksi ke dekat-dekat 600 sampai 610 itulah untuk MTK ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, volume juga meningkat setiap minggu dan terus membentuk high low. Kalaupun ada koreksi itu nggak masalah. Tapi tetap ini ada double bottom, neckline-nya 660, tembus 800. Hitung aja seperti ini. Ini gambarannya. Nah, double bottom ya, di time frame weekly-nya bagus tutupannya, naik ke atas, condong ke atas arah IMTK. Seperti itu. IMTK, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1585, menguat 1,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya SRTG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SRTG dalam 4 minggu naik. Nih time frame weekly-nya kalaupun ada koreksi dikit nggak masalah. 1500 tuh harus jadi support kuatnya sekarang. Kalau menurut saya pertimbangan stop loss aja kalau dia gagal sampai ya. Tiba-tiba Desember gagal dan jebol 1500 ya udah downtrend. Lanjut pola dead cat bond harus bertahan di atas 1500. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya kelihatan memang naik-naik tipis ya, nggak lebar naiknya. Tapi ya terus naik, terus membentuk higher low bahkan dari awal bulan November. Jadi oke nih SRTG. Masih bagus arahnya. Kalau ada koreksi dikit itu malah kesempatan beli bagi Bapak Ibu punya. Dekat-dekat 1500 1550 itulah untuk SRTG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SCMA yang ditutup di harga 152. Terkoreksi 1,29%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya SCMA masih ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SCMA koreksi dengan volume kecil biasa aja. Pokoknya aman, pokoknya SCMA di atas 148 147 masih oke lah. Tapi kalau mau bagus Senin harus rebound. Jangan sampai turun dulu. Kalau dia turun potensi bisa makin lama dia di bawah dulu ya. Konsolidasi mungkin masih akumulasi. Kalau memang ini saatnya ditarik mestinya Senin dah rebound lagi. Seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya dia membentuk higher low, taman volume belum kuat ya, momentumnya memang mungkin minggu ini ya. Kalau minggu ini dah tembus 155 156, siap-siap targetnya itu 172 EMA 200-nya untuk SCMA. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada WIRG yang ditutup di harga 118, terkoreksi 1,66%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya WIRG didistribusi. Langsung saja ke teknikannya, WIRG masih bagus di atas 115 114 masih oke. Kumpulin. Dan ini kalau Bapak Ibu yang mau minat beli WIRG ya, ini saatnya beli 118 sampai 120 itu 116 kumpul-kumpul aja mumpung dia konsolidasi. Tinggal nunggu momentum saham sektor teh ditarik naik, dia ditarik juga nih. Tembus 122 ya, siap-siap ngasih swing atas 140 150 arahnya. Coba dilihat tadi bagaimana broker summary-nya. Broker summary-nya ya memang masih ada distribusi, tapi kalau dilihat dari chart koreksi biasa, distribusi biasa aja. Besok bisa jadi akumulasi lagi Senin. Ya, kita lihat Senin tembus nggak 120 atau Selasa lah. Dengan catatan jangan turun di bawah 115 untuk WIRG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GIA yang ditutup di 86 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya GIA ada distribusi. Ini kayaknya crossing barang aja nih. Langsung saja ke teknikalnya, GIA di tengah-tengah ya. Kalau menurut saya lebih baik nih tutup aja nih. Nanti aja gambarnya ya. Nih yang dekat-dekat aja dulu. Ada resisten kuat 92. Tunggu dia tembus 92 lebih menarik. Tunggu di atas 90 lah. Kalau dia minggu ini bisa tembus 90 mungkin akan menarik. Target minimal 100 arahnya. Dan itu tadi ada pola cup handle dengan target swing atas ya. Bisa nutup gap-gapnya ini ya. Untuk WIRG. Momentumnya nih 100. Tembus 100 nih.
panjang arahnya nih, masih tuh bisa 40%, 30% kenaikannya dari 100. Jadi kalau menurut saya titik aman pertamanya 90.92, tembus di atas itu menarik untuk beli buy on breakout. Tapi ini disclaimer, kalau mau beli harga sekarang ya EMA 200 nih support sandaran yang harus dipertahankan 79 untuk Gia. Seperti itu Gia. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup di harga 77, menguat 4,05%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya SLIS ada akumulasi. Langsung saja ketarikannya SLIS bagus, akhirnya rebound ya. Dah 74, 73 itu jadi support aja, nggak perlu nyampai 70. Pokoknya gagal bertahan di atas 73, 74 tuh tinggalin aja dulu. Targetnya kemana nih? 94, 90 itu arah SLIS. Ya, menarik SLIS minggu ini karena dia itu juga karakternya kalau naik tuh bisa naik cepet tuh. Nih contohnya, dia bisa naik 16%, naik 8%, ya sangat mungkin lah dia naik cepet. Ya, menarik untuk SLIS diperhatikan. Seperti itu SLIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 66, terkoreksi 1,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya MPPA ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Waduh, MPPA false break ya. Resistennya tapi ya aman lah harusnya ya. Kalaupun koreksi malah Bapak Ibu dapat harga murah. Pakai aja supportnya bagi Bapak Ibu yang minat. Tapi ini disclaimer bukan rekomendasi. 60. Pokoknya gagal bertahan di atas 60 ya udah. Gagal untuk MPPA. Seperti itu MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 74 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya MLPL ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya. MLPL juga ya bisa dibilang masih di area resisten. False break belum pasti. Kalau kondisi seperti ini untuk MLPL supportnya pakai 70. Boleh nggak sih beli harga sekarang ya kalau Bapak Ibu siap dengan resikonya, misalnya cut loss sekitar 6-7% atau 8% dengan reward 10% ke 80 atau 81 itu ya boleh. Seperti ini reward juga oke. Tapi bagusnya lagi kalau dikasih besok malah koreksi kan, dapat harga murah. Lossnya juga bisa tipis. Kalau bisa dikasih ke 72 aja, cut lossnya cuma 5%, ideal dengan reward 12%, reward 1/2 ya. Tetap biasanya grup lipo ini dia ke-trigger sama sektor teh Goto ya. Goto rebound biasanya ngekor mereka tuh. MPPA tuh. MLPL juga malah ngekor juga. Ya, seperti itu. Untuk MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di 1195 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Bovin diakumulasi. Langsung saja ketarikannya Bovin bagus. Sekarang pakai aja supportnya 1150 ya. Kalau gagal dia minggu ini ya gagal. Targetnya mana nih? 1350 sampai 1400. Karena juga Bovin sudah mematahkan tren downtrendnya semenjak Juni 2023 dari patahan dan dia berhasil breakout dengan volume 1150 dulunya itu adalah resisten kuat, sekarang jadi support kuat harusnya untuk Bovin ya. Menarik ya kalau Bapak Ibu yang punya dari harga 1040, 1100 ya 1150 itu jagaannya. Jangan turun dari itu ya, Bapak Ibu TP aja untuk Bovin. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada di MMX yang ditutup dari 284, terkoreksi 1,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya di MMX diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya, di MMX ini disupport. Menurut saya sih ada potensi rebound lah. Ya, karena kayaknya nih volume mulai ada yang akum cuman belum ditarik naik aja. Supportnya pakai aja 274 itu tutup di bawah itu. Pokoknya tutup di bawah 278 itu menurut saya tinggalin aja. Target mana nih DMMX kalau jalan minggu ini? 320, 330 itu arahnya. Ya, kalau dia break 320 bisa konfirmasi swing low-nya bulan ini dan bulan kemarin. Dan siap-siap ya. Oh ini bulan ini ya. Jadi bulan ini bisa jadi swing low dan bulan depan nge-swing atas lagi. Jauh targetnya itu bisa 400 sampai 440 untuk DMMX kalau jalan ya. Menarik untuk DMMX, tapi ya ini saham crossingan. Jadi ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya. Ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi.
ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.